Oke, kita kembali lagi ke sesi kedua di hari ini di Movie Industry Talk. Kita akan bicara hari ini, sesi kedua ini adalah tentang pipeline produksi, jadi production. Kita akan mengundang narasumber kita berikutnya. Sebelumnya mengingatkan lagi kami dari Creativeness, alasan kami membuat acara ini adalah untuk memotivasi banyak teman-teman dan generasi muda untuk berkarya, untuk menciptakan karya-karya kreatif yang berkualitas supaya bisa memajukan bangsa ini, supaya kita punya banyak konten-konten yang keren-keren, dan juga untuk mempertemukan para pelaku industri film pada hari ini untuk bisa sharing ilmu dan sharing pengalaman, dan juga sekali lagi karena ini urgensi di industri ini adalah kita kekurangan SDM, sangat kekurangan SDM untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas dengan production value yang lumayan besar gitu. Oke, tanpa panjang lebar saya akan perkenalkan hari ini untuk sesi yang kedua kita akan dimoderatori oleh Bapak, nama panjangnya sebentar, Bapak Baptista Anton. Beliau adalah Head of Cinematography Concentration dari Universitas Pelita Harapan. Kita panggil Pak Anton. Tepuk tangannya dong buat Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi terima kasih Pak Anton buat hari ini. Pak Anton akan memimpin acara, susah amat gue. Memimpin session kedua ini bicara pipeline produksi gitu ya. Kita udah mengundang teman-teman lagi bersiap-siap di dalam. Pak, sebelumnya saya mau nanya dulu nih Pak. Okay. Standar pertanyaan. Jadi yang jadi masalah kita itu selalu gini. Semua pelaku industri itu tidak pernah touch dan jarang banget touch sama universitas atau apapun akademis yang berhubungan dengan industri perfilman. Okay. Yeah. Nah, saya juga baru tahu, makanya penasaran. Head of Cinematography Concentration Universitas Pelita Harapan. Betul. Kenapa Cinematography Concentration, Pak? Berarti bukan film nih ya? Jadi nantinya akan mengarah ke sana. Oke. Tapi kalau saat ini memang Cinematography Concentration itu masih di bawah desain komunikasi visual. Oh, oke. Jadi fakultasnya adalah Faculty of Design. Oke, ya. Nah, memang mulai dari situ. Karena awal sejarahnya memang dulu sebelum dibentuk peminatan ini berawal dari sebuah mata kuliah elektif yang ada di DKV sebetulnya. Yang adalah? Ada video design, TV komersial gitu. Iya, iya. Lalu dari hari ke hari itu makin berkembang, karya-karyanya juga makin bagus. Dan kemudian itu tadinya elektif, tapi pesertanya penuh terus. Karena pilihan gitu ya. Tapi kemudian berkembang jadi mata kuliah wajib. Nah pada tahun 2011 itu mulai dipikirkan kenapa nggak coba buat konsentrasi. Yeah. Nah itu sama juga dengan animasi di UPH. Oke, berarti urgensinya memang karena peminatnya juga banyak. Betul, ya Pak ya? Betul, betul. Dari sejak tahun kapan nih Pak? Efektif mulai tahun 2013. 2013 sudah ada animasi dan sinematografi. Oke, berarti lumayan lama ya, udah 6 tahun. Ya sudah ada dua angkatan lulus. 2 angkatan. Nah, yang sudah lulus tuh udah menghasilkan apa Pak? Maksudnya alumninya? Nah ini yang menjadi persis sekali seperti Pak Patrick bilang tadi bahwa link antara universitas dengan industri itu memang sampai saat ini memang perlu direkatkan menurut saya. Ya. Jadi sampai sekarang kalau lulusan UPH lebih banyak di industri film tapi lebih banyak ke komersial. Oke, iya. Jadi lebih banyak ke TVC, ke profile untuk corporate dan lain sebagainya. Okay. Nah ini dengan adanya ini sih saya rasa ini cukup baik ya menurut saya. Itu adalah satu awal baik untuk mencoba menjalin network antara kampus dan industri. Siap, oke, langsung kita panggilkan. Yang pertama adalah seorang Astrada. Dia adalah orang yang sangat penting di produksi, jadi dia ngomong A, semua harus dengar, ya kan? Semua harus nurut sama dia, termasuk bos-bosnya semua harus nurut. Beliau ini adalah seorang Astrada dan tadi yang kita lihat Marlina itu adalah salah satu produksi di mana dia terlibat dan juga banyak lagi, ada fiksi, ada animasi Juki, catatan harian si Boy dan masih banyak lagi. Kita panggil, please welcome Desi Buana. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan dong buat Kakak Desi. Silakan Kakak Desi. Oke, berikutnya
art director kesayangan saya, tadi Rumah Dara, Makabre yang kalian lihat, kemudian film saya juga CJR The Movie. Kita sambut Riko Marpaung, art director. Dan ini senior saya, orang yang saya kagumi sekali. Beliau adalah seorang sinematografer, DOP, Director Fotografi. Karya-karyanya ada 5 cm, tenggelamnya kapal Van der Wijk, dan sebentar lagi yang keluar tadi yang kita lihat, Tui for Tiare. Please welcome Yuri Datau. Nah, kalau yang ini, kalau saya kasih tahu ininya apa film-film yang dia terlibat mungkin sampai besok nggak selesai. Jadi kita langsung aja sambut Ferdi Sulaiman. Tadi karyanya yang terakhir yang kita putar itu Message Man ya. Message Man, kemarin sebelumnya ada Foxtrot 6 dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ini adalah sahabat saya, soulmate saya. Paling spesial hari ini buat saya karena dia mau datang jauh-jauh. Rumahnya jauh banget. Jakarta coret, Bogor coret. Nggak masuk, nggak ada di Google Map. Please welcome director dari film terlaris di Indonesia, The Warkop DKI Reborn 1, Anggi Umbara. Anggi Umbara nih filmnya laku semua ya, jutaan semua. Dan semua yang laku itu ada saya. Sama Nggi, film gue juga Nggi, yang ada lu dong yang laku. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Pak Anton. Please, beri tepuk tangan dong paling meriah. Silakan duduk, mari. Oke. Terima kasih sudah hadir di acara siang hari ini. Kita langsung, kalau ini kita berada di hadapan kita ini para jawara-jawara industri film Indonesia ini. Jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa saya rasa. Kita mulai langsung saja ya dengan ngobrolnya ini. Ada pertanyaan ini sebetulnya yang selalu terutama buat generasi muda, apa sih sebenarnya yang membuat sebuah film dikatakan baik? Ini pertanyaan buat semua, boleh salah satu menjawab. Satu kalimat tapi jawabannya ini bisa panjang ini. Oke, silakan. Mungkin Bang Yudi atau oke, Bang Riko. Oke. Ngambilin mic aja, oke. Boleh satu-satu. Ya. Silakan, mungkin dari Mas Ferdi, boleh? Kalau dari kiri, boleh dari Bang Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ntar dulu, ini film yang dikatakan baik ya. Betul. Nah ini baiknya baik menurut siapa dulu nih gitu kan. Ada yang dibilang baik menurut produser, ada yang bilang baik menurut sutradara, ada yang baik menurut para audiensnya gitu kan. Oke, kalau begitu dari kacamata seorang sutradara Anggi Umbara, film yang baik itu seperti apa? Jadi bukan produser tapi dari kacamata seorang director misalnya. Kalau menurut saya film yang baik ya film yang bisa menyentuh para penontonnya, menginspirasi mereka, membuat perubahan yang baik di hidup mereka. Itu sih yang baik kalau menurut saya. Oke, jadi film itu memberikan makna buat kehidupan orang lain begitu ya? Secara simpel seperti itu? Menyentuh kehidupan mereka sehingga ada sesuatu yang terjadi pada hidup mereka. Dan perubahannya ya ke arah yang lebih baik gitu kan. Ini dari kita, ya banyak lah film-film yang angkat isu-isu sosial, terus yang dekat dengan mereka atau yang lagi happening di sini. Topik-topik kan banyak itu kan bisa diangkat tema-temanya gitu kan. Dan dieksekusi sedemikian apiknya sehingga penonton hanyut terbawa dan ya akhirnya bisa membuat perubahan yang baik gitu sih. Even itu film juga film apapun genrenya ya. Apapun genrenya gitu kan. Apapun genrenya dan lepas dari apakah itu berhasil secara industri atau enggak gitu kan. Mencapai target penonton yang untuk pengembalian modal yang segala macam itu ya lepas dari itu gitu kan. Film yang baik sih kalau menurut saya itu gitu. Tapi pasti beda menurut para produser itu pasti beda gitu kan. Betul. Mungkin dari kacamata seorang aktor nih, seorang Ferdi Sulaiman. Kalau dari saya sih sebenarnya pada saat pembuatan film semua dimulai dari sebuah skrip gitu. Jadi bisa dibilang baik ya. Jadi bukan laku, bukan bagus, bukan menguntungkan atau ini. Baik itu kalau dari saya adalah dari setiap pihak yang bekerja di film itu mampu menyampaikan apa yang skenario inginkan. Terlepas dari selera orang beda, penonton beda atau ya tadi kayak Anggi bilang apakah menguntungkan secara material komersialnya atau gimana. Tapi kalau skrip dan pihak yang membuatnya itu udah
selaras dan sesuai, ya itu sebenarnya film baik karena filmnya sudah dibuat dengan baik gitu. Oke, terima kasih. Bang Yudi mau nambahin dari kacamata sinematografi atau Mbak Desi? Oh oke, ladies first. Enak loncat. Oke silakan Mbak Desi, gimana? Kalau saya udah sama seperti yang Ferdi bilang, film yang baik itu ya pertama kita lihat skripnya baik atau tidak, atau maksudnya skripnya oke apa enggak, atau kalau buat saya pribadi ya saya suka apa enggak gitu kan. Cuman belum tentu baik sih, cuma kalau baiknya ya nantinya filmnya udah bisa mewakili apa yang skripnya yang mau disampaikan gitu. Oke, jadi tolok ukur utama bagaimana menerjemahkan skrip itu ke dalam film ya, dari kacamata seperti itu. Iya. Oke. Bang Riko ada pendapat? Tes. Kalau dari gue film yang baik sebenarnya ya hampir sama sih jawabannya. Film itu tentang storytelling ya. Storytelling antara pencerita kepada pendengarnya ya, antara film dengan ke penontonnya. Jadi kalau storytellingnya benar, secara skrip bagus, storytellingnya benar, dan audiens bisa nyambung sama film itu gitu, bisa mengerti, bisa merasakan apa yang ada di film itu, ya itu film yang baik sih menurut gue. Oke. Terakhir nih, saya perlu dari Bang Yudi nih, dari kacamata sinematografi. Si kurang dari kacamata sinematografi. Oke. Kayaknya udah cukup, pasti kurang. Enggak, kalau buat saya baik itu gitu loh. Film itu kan seni ya, artinya sangat relatif, jadi tidak ada ukuran baik atau buruk. Buat saya yang penting adalah karya yang baik itu yang jujur. Yang jujur dalam artian jujur kita melakukannya dengan jujur apa yang kita mau lakukan. Bukan saya bikin film nggak mau seperti saya nggak bukan karena pengen jadi kayak Anggi Umbara, bukan. Tapi saya pengen bikin film sebagai Yudi Datau. Itu sih buat saya yang paling penting ketika kita berjalan di sebuah rel yang namanya kesenian. Jujur yang paling penting. Jadi maksudnya gue nggak jujur tuh gimana? Ya terjemahin sendiri lah. Oke, menarik. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, oke, yang berikutnya begini ya. Menyambung tadi ya, yang pertama tadi ada bagaimana dengan sekolah, lalu kemudian ada industri film. Lalu kemudian gambar bergerak itu kan luas sekali, tidak hanya film. Tapi yang pertanyaannya sekarang, kenapa Anda semua memilih film? Misalnya, meskipun ada beberapa yang mengerjakan yang lain ya, misalnya seperti iklan dan lain sebagainya, TVC. Tapi kalau diperhatikan, kalau kita perhatikan bahwa film itu kan masih kembali lagi ke depannya seperti apa gitu ya. Dalam segi finansial, lain dengan TVC. TVC kan nggak mungkin kita kepingin bikin TVC sendiri, enggak. Udah pasti dibayar kan. Gitu. Tapi film ini kan masih bisa nyampe berapa ya, kalau di sesi pertama tadi ada EP, ada produser yang membahas. Nah, kenapa teman-teman ini memilih pada awalnya dulu loh ya, kalau sekarang sih udah lain cerita, itu udah profesi. Pada awalnya dulu memilih, oke, saya mau film, saya mau masuk ke industri film. Mungkin dari Gue lagi dibalik dong, dibalik dari sini. Tadi kan di sini. Dari tengah, oke. Bang Yudi dulu. Dari Bang Yudi dulu, oke. Kenapa milih film? Sebenarnya kalau ke saya dulu kejauhan milihnya, karena saya kan milihnya udah tahun berapa ya, jadi udah lupa nih sebenarnya. Saya ke film kan tahun 90. Artinya udah 29 tahun yang lalu, lupa sebenarnya mereka masih seger. Tapi kalau saya ingat-ingat kayaknya saya kejeblos deh. Kejeblos yang mengenakan ya. Kayak tersesat di tempat yang benar gitu. Itu sih kayaknya. Oke, terima kasih. Mungkin, langsung. Ini agak random sih nunjuknya nih. Apa kalau menurut gue sih, ya kalau sekarang state yang ada sekarang adalah if you love what you do, then every day is a holiday gitu kan. Jadi saya sangat
suka sama film dari kecil, udah lahir di lingkungan film juga. Ayah saya kebetulan saudara juga dari kecil, dari lahir juga udah nonton orang syuting gitu kan, dan tahu seluk-beluk film. Dan udah maniak film sih, udah nonton Star Wars, Gaban dari kecil tuh udah emang nonton film aja kerjanya. Nyari duit beli jualan kantong plastik di pasar untuk nonton film ke bioskop gitu. Jadi emang pulang sekolah nonton film, sampai akhirnya digratisin nonton film. Jadi emang udah cinta banget sama film, dan menurut saya emang pekerjaan terbaik adalah yang ngerjain apa yang saya sukain gitu, ngerjain yang saya cintain gitu. Lebih kepada passion ya. Passion gitu kan, dan di bawah itu juga layernya banyak sih, maksudnya ada yang karena ini juga ada banyak juga layernya, tapi alasan pertama sih mungkin karena itu sih. Terima kasih. Mas Ferdi, boleh mau menambahin? Nggak mountain bike lagi kemana. Saya sebenarnya punya latar belakang agak mirip sama Anggi. Ayah saya sudah bekerja di industri film dari tahun 70-an, jadi sebelum saya lahir pun di rumah tuh semuanya serba film, ntar dipakai syuting, ntar anaknya disuruh main gitu. Tapi efeknya beda, dulu saya suka nonton film, suka banget sama film. Tapi saya kayak anti sama industrinya, karena udah sampai tahap kayak muak banget gitu, yang apa-apa selalu. Saya lebih tertarik sama pekerjaan yang dilakukan sama kru-kru syutingnya, bukan sama agensi-agensinya. Saya nggak pernah kuliah film justru. Bikin film tuh kayak perang sebenarnya gitu lah. Ya kadang kita menang, kadang kita ya. Jarang juga sih saya dapat kesempatan untuk memainkan karakter yang benar-benar jujur, yang manusianya lengkap gitu.